Perang dengan kelompok Hamas di Gaza, Palestina ternyata merugikan Israel, bahkan setidaknya 269 juta US dollar atau sekitar 4,1 triliun rupiah per hari hilang di negeri itu. Tribuners, sejumlah fakta terkait Israel terancam bangkrut akibat serang Palestina. Perang Gaza dikatakan memberikan pukulan yang lebih besar terhadap perekonomian negara tersebut dibandingkan konflik-konflik sebelumnya. Hal ini ditegaskan lembaga pemeringkatan Moody dalam sebuah laporan berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan Israel. Kerugian keseluruhan dari perang ini bisa mencapai 53,5 miliar US dollar atau 830 triliun rupiah, hampir 10% dari PDB. Meski begitu, tingkat kepaparan terhadap perekonomian akan tergantung pada lamanya konflik militer. Ini juga terkait prospek jangka panjang situasi keamanan dalam negeri Israel. Guncangan ekonomi akan datang dari kekurangannya investasi. Ini juga menyebabkan gangguan pada pasar tenaga kerja dan melambatnya pertumbuhan produktivitas. Sejak peperangan dengan pejuang Hamas di Minggu kedua Oktober, perekonomian Israel memang terganggu. Israel sudah menumpuk utang hingga 7,8 miliar US dollar atau 120 triliun. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan jika perang terus berlanjut, maka utang Israel akan semakin menggunung. Pasalnya, perang membuat Israel rugi sebesar 246 juta US dollar atau sekitar 3,8 triliun rupiah per hari. Tak sampai di situ, perang juga membuat ekspor Israel terganggu, inflasi naik, mata uang jatuh, peringkat kredit anjlok, dan pembangunan terhenti. Ekspor sektor teknologi juga menjadi andalan Israel babak belur. Laporan yang diterbitkan oleh startup National Policy Institute Tel Aviv mengungkapkan hanya 2 minggu setelah serangan Hamas terjadi kerusakan pada sektor teknologi Israel. Secara keseluruhan, 80% perusahaan teknologi Israel melaporkan kerusakan akibat situasi keamanan yang memburuk. Sementara seperempatnya melaporkan kerusakan ganda baik pada sumber daya manusia maupun dalam memperoleh modal investasi. Kemudian, lebih dari 40% perusahaan teknologi mengalami penundaan atau pembatasan perjanjian investasi dan hanya 10% yang berhasil mengadakan pertemuan dengan investor. Sejak perang, shekel mata uang Israel telah jatuh pada titik terendah dalam 8 tahun terakhir. Penurunan mata uang itu membuat Bank Sentral Israel harus menguras cadangan devisanya sebesar 30 miliar US dollar. Lantas, apakah semua kondisi itu akan membuat ekonomi Israel bangkrut? Secara sederhana, negara bangkrut adalah sebuah kondisi ketika pemerintah suatu negara menghadapi krisis keuangan yang serius dan tidak mampu membayar utang-utangnya atau menjalankan fungsinya dengan baik. Ada sebuah kolom menari yang ditayangkan oleh The National News. Dalam kolom itu mengungkapkan 2 laporan yang ada dan menunjukkan bahwa Israel dapat menghadapi konsekuensi bencana jika gagal mengakhiri penganiayaan terhadap warga Palestina di bawah pemerintahannya, baik di wilayah pendudukan atau di Israel sendiri. Penelitian Rand Corporation menunjukkan bahwa Israel bisa kehilangan 250 miliar US dollar atau setara 3.875 triliun rupiah selama dekade berikutnya jika gagal berdamai dengan Palestina dan kekerasan kembali terjadi. Sebaliknya, mengakhiri kependudukan justru bisa mendatangkan keuntungan lebih dari 120 miliar US dollar atau 1.800 triliun rupiah ke dalam kas negara. Perang yang berlangsung antara Israel dan Hamas Palestina membuat pemerintah Israel harus mengeluarkan anggaran sebesar 746 triliun rupiah. Anggaran tersebut untuk kepentingan senjata dan logistik tentara IDF. Perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza dapat merugikan perekonomian Israel sebesar 48 miliar US dollar atau 746 triliun rupiah selama tahun ini dan tahun depan. Itu diungkapkan perusahaan konsultan keuangan Capital Markets. Perkiraan 48 miliar US dollar ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, termasuk pengumuman baru-baru ini oleh Dewan Ekonomi Nasional Israel yang memperkirakan kerugian akibat perang terhadap perekonomian Israel berpotensi mencapai 200 miliar shekel.
Kementerian Keuangan Israel memperkirakan pada bulan Oktober bahwa kerugian ekonomi akibat perang tersebut adalah 270 juta US dollar per hari dan menekankan bahwa berakhirnya perang tidak berarti hilangnya kerugian. Kepala kantor media pemerintah di Gaza telah berbicara dengan Al Jazeera tentang situasi di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan tentara Israel menjatuhkan sekitar 40.000 ton bom di Gaza sejak 7 Oktober. Tentara Israel mengatakan setidaknya 391 tentara telah tewas sejak pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober. The Times of Israel melaporkan korban tewas termasuk 69 tentara sejak Israel memperluas serangannya di wilayah yang diblokade pada 27 Oktober. Jumlah tersebut bisa saja lebih besar, pasalnya Israel kerap menyembunyikan jumlah tentaranya yang tewas. Akibat bukan rahasia lagi, Israel juga menggunakan tentara bayaran. Sejak Israel mulai membombardir Gaza sejak serangan Hamas 7 Oktober, lebih dari 14.128 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.750 wanita dan anak-anak menurut angka terbaru. Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja juga telah dirusak dan hancur akibat serangan udara dan darat yang tiada henti dari Israel terhadap wilayah kantong yang dikepung tersebut. Blokade Israel juga telah memutus pasokan bahan bakar, listrik, dan air ke Gaza serta menghambat pengiriman bantuan. Sementara itu, korban tewas di Israel adalah sekitar 1.200 orang menurut angka resmi. Pertumbuhan ekonomi Israel melambat menjadi 2,8% pada kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan 3,3% pada kuartal kedua. Perlambatan ini terjadi di tengah berlanjutnya agresi Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober. Menurut data statistik Israel yang diperoleh Al-Mamlaka TV, JP Morgan Chase Bank, sebuah bank multinasional Amerika, memperkirakan kontraksi ekonomi Israel sebesar 11%, sementara Standard & Poor's memperkirakan kontraksi ekonomi Israel sebesar 5% pada kuartal terakhir tahun ini tahun berjalan. Laporan Habo Alim Bank, bank retail terbesar di Israel, mengungkapkan risiko tinggi bagi perusahaan kecil akibat perang di Gaza. Bank secara signifikan meningkatkan penyisihan kerugian kredit menjadi 660 juta shekel pada kuartal ketiga dibandingkan dengan hanya 45 juta shekel pada kuartal yang sama tahun sebelumnya, yang berarti peningkatan sebesar 15 kali lipat. Peningkatan provisi ini disebabkan oleh perang dan kekhawatiran bahwa hal ini akan menyebabkan krisis ekonomi yang meluas dan kebangkrutan perusahaan-perusahaan kecil. JP Morgan, bank investasi terbesar di dunia, memperingatkan besarnya tantangan finansial dan ekonomi yang dihadapi perekonomian Israel akibat perang di Gaza, sehingga memperdalam defisit keuangan pemerintah Israel hingga 9%. Itulah sederet fakta tentang Israel yang terancam bangkrut akibat serang Palestina. Sedikitnya Israel sudah menghabiskan 746 triliun rupiah untuk melawan Hamas. Salah satu penyebab kebangkrutan karena telah menjatuhkan 40.000 ton bom. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.